Selamat siang adik-adik. Saat ini saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, terutama yang bilangan negatif ya. Oke, saya berikan contoh dulu seperti ini. Kalau misalkan ada soal 8 tambah 7 ini sama dengan 13. Mudah ya. Bagaimana kalau misalkan min 7 tambah 18. Oke, untuk menemukan jawaban yang seperti ini, ada yang menjelaskan dengan metode kalau yang positif lebih besar daripada negatif, ini maka dikurang, seperti itu ya. Boleh, itu juga bisa, tapi saya lebih suka dengan menggunakan aturan hutang dan bayar. Jadi kalau misalkan gini, kalau negatif ini saya anggap sebagai hutang atau kita minjam ke orang lain lah, seperti itu ya. Kemudian kalau positif ini sama dengan bayar atau kita punya gitu loh ya. Asumsikan aja kita punya uang. Nah, maka penyelesaian yang ini adalah karena di sini min 7 ini adalah utang, kemudian 18 ini adalah kita punya, maka kita punya 18, kita bayar utang 7. Berarti ini bagaimana kan? Dikurang ya. Nah, dikurang berarti hasilnya adalah 11. Nah, 11-nya ini masih utang atau punya kelebihan kita? Kelebihan kita, maka ini menjadi positif. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau soalnya seperti ini. Min 8 dikurangi 18. Kalau ini sama, kalau dengan konsep utang dan punya, maka ini jawabannya adalah ini utang dan ini juga utang. Saya berhutang 8, saya berhutang lagi 18, berarti hutang kita bertambah dong. Nah, maka ini dijumlahkan. Jadinya 26. 26 ini apa? Hutang. Berarti minus. Seperti itu. Ya. Kalau ada yang mau dengan cara yang umum digunakan juga silakan. Misalkan gini. Karena ini tandanya sama, berarti dijumlahkan. Hasilnya 26. Boleh silakan seperti itu. Ya. Yang ini juga sama, yang atas juga ya. Kalau misalkan tandanya berbeda, maka dikurangkan. Teorinya seperti itu ya. Nah, kemudian digunakan tandanya yang paling besar. Boleh silahkan. Hanya saja, nanti kalau Anda menemukan soalnya seperti ini nih, Anda akan kesulitan nantinya. Min 7 dikurangi min 8. Bagaimana cara ini mengerjakannya? Karena di sini ada dua tanda. Nah, kalau yang seperti ini harus ada cara yang lain. Ada yang namanya perkalian negatif. Bukan yang negatif aja, perkalian negatif positif, positif negatif, dan kedua-duanya lah gitu ya. Misalkan gini, Anda harus paham dulu bahwa yang namanya perkalian positif dikalikan dengan positif, ini hasilnya adalah positif. Ya, kemudian kalau negatif kalikan dengan negatif, hasilnya juga positif. Kemudian kalau berbeda tanda nih, positif kalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif kalikan positif, hasilnya negatif. Nah, Anda bisa lihat untuk yang ini tuh tandanya sama.
Dan ini hasilnya positif. Sedangkan yang ini tandanya beda, hasilnya negatif. Nah, Anda silakan untuk menghafal sebaiknya nggak usah dua-duanya, salah satu aja. Misalkan begini. Anda hafalkan yang tandanya sama aja, positif, positif, negatif, negatif. Hasilnya pasti positif. Sisanya itu biarkan aja, pasti hasilnya negatif. Seperti itu, ya. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal yang ini, maka ini kita kalikan. Yang tanda minus yang berdampingan ini kita kalikan. Jadi ini min 7, dan ini dikalikan, hasilnya apa? Negatif kali negatif, negatif kali negatif, hasilnya positif. Maka ini ditambah 8. Ya, sehingga akhirnya apa? Utang 7, kita punya 8. Berarti hasilnya 1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan Anda masih kesulitan dengan cara perkalian ini, boleh ini nanti dibalik kalau tandanya berbeda. Kebetulan ini tandanya sama ya. Ini maksudnya saya coba balikan gitu ya. Kalau ini saya pindahkan, min 8 kurangi min 7, ini sama aja. Nah, untuk yang dibalik tuh bisa begini. Min 7, maaf, ini positif dulu ya. 7 ditambah negatif 8. Nah, kalau Anda belum terlalu lancar dengan ini boleh dibalik. Jadinya min 8 ditambah 7. Nah, ini sama aja, tinggal saya punya utang 8, saya bayar 7, berarti saya masih punya utang 1. Berarti min 1, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan untuk yang A, min 12 tambah min 10. Berarti yang min 10-nya ini harus dihilangkan dulu dua tandanya. Ya. Nah, yang ini, kemudian yang ini harus dikalikan. Hasilnya apa? Oke, silakan Anda kira-kira jawabannya apa tuh untuk perkalian itu ya. Nah, ini berarti yang pertama ini min 12. Karena positif kali negatif, nah diingatkan kembali tadi ya. Apa tuh? Hasilnya negatif. Maka min 12 min 10. Saya punya utang 12. Saya berutang lagi 10. Berarti utang saya bertambah dong. Ya, berarti utang. Jadinya 22. Seperti itu. Berikutnya, yang ini kebetulan soalnya mudah ya. Ini tinggal langsung aja. Saya punya utang. Saya punya, maksudnya punya uangnya gitu ya, 12. Sehingga kalau utang harus dibayar dong. Nah, dibayar 12. Berarti kita masih ada sisa dong. Ya, kita masih punya utang. Nah, berarti ini tinggal dikurangi ya. 20 kurangi 12, hasilnya adalah 8. 8 ini masih utang karena ini masih besar. Seperti itu. Ya. Oke, yang berikutnya. Ini juga sama, ini ada dua tanda. Kita harus kalikan dulu. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Karena ini positif ya, saya punya 30. Saya utang 24. Ya dibayar dong. Sehingga sisa uang saya dikurangkan ya 6. Tapi sisa ya, artinya ini punya kita. Jadi jawabannya adalah 6 positif. Nah, ini juga sama. Ini tinggal dikalikan. Tandanya sama. Hasilnya apa kalau tandanya sama? Positif ya. Nah, saya punya utang 40. Saya punya 48. Berarti bayar dong ya. Jadinya bersisa 8. Yang berikutnya juga sama. Ini tinggal dikalikan ya. Ini positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Sehingga negatif sama negatif, saya punya hutang 24. Saya punya hutang lagi 24.
Maksudnya bertambah hutang saya. Udah, berarti tinggal ditambah aja. Minus atau negatif 48. Seperti itu. Oke ya. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.